Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading ya, lebih tepatnya coaching ya, karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk saya di meja readingan, sehingga tetap saya terpanggil secara jiwa dan akhirnya saya mau coaching ya, di mana ada pertanyaan ya. Jadi saya di sini menjawab pertanyaan dari subscriber tentang Aries ya, dimana untuk bisa mendapatkan hati Aries gimana Kak Ica ya. Oke, nanti kita lihat ya bagaimana untuk bisa memikat hati Aries. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya, dari pertanyaan subscriber Kak Ica, untuk mengambil hati Cancer ya. Dimana Cancer ini kan orangnya agak sedikit pendiam ya, memang dia welcome terhadap siapapun ya, tetapi kalau kamu belum mengambil hatinya, dia akan tetap diam dan malah cuek, dingin, bersikap dingin. Jadi untuk bisa mengambil hati ya, kamu harus berteman dulu dengan dirinya ya, karena pertemanan itu penting. Dia tuh orangnya nggak langsung hai saya jatuh cinta padamu, no, tetapi dia itu juga selektif dalam mengambil langkah ya. Jadi baiknya kamu menjadi sahabatnya dulu, mengenal dirinya dulu barang 1-2 bulan, terus berikan kesan yang baik terhadapnya, dimana berikan pujian, memperlihatkan etika yang baik, berpenampilan menarik ya, paling utama pujian dulu ya, dimana kan dia mau ada perhatian lebih dari orang yang mencintainya. Kan tidak mungkin kok kamu cinta saya, kenapa ya, pasti ada alasannya. Nah itu, jadi harus jujur dalam mengutarakan isi hati, terus berikan pujian juga, nggak norak ya, nggak kayak macam terlalu murahan ya, berikan pujian apa adanya yang memang tulus dari hati kamu ya. Jadi mereka suka dipuji ya, supaya mereka tuh bisa merasakan apa yang kamu rasakan gitu. Jadi memuji dia tentang kepribadian dia, tentang bakat dia, ataupun tentang apa ya, tentang prestasinya. Dan jangan membandingkan antara dia dengan orang lain, no. Apalagi membandingkan si A dan si B, ini masih tahap pacaran, baru membanding-bandingkan, dia gak suka. Dia mau menjadi prioritas. Jadi kalau kamu mau mendapatkan hatinya di awal ya, kamu harus fokus pada Aries, jangan kamu malah memuji orang lain. Nah itu ya, jadi di awal aja dia sudah jealous sama kamu kalau kamu sudah tidak fokus pada dia. Jadi harus fokus pada dirinya ya. Oke, berikutnya di sini mungkin jadilah orang yang agak sedikit menggoda. Dia suka orang yang agak sedikit agresif ya. Mengapa? Karena dia pendiam, dia orangnya agresif, cuman kan di awal-awal kan belum ya, jadi dia mau pasangan atau orang yang up terhadapnya itu betul-betul berjiwa petualang dalam hal merayu ya. Merayu ini bukan hanya yang merayu gombal-gombal yang negatif ya, tapi maksudnya ya setidaknya menggoda ini kan ibaratkan ada daya tarik, bisa membuat dia happy, bisa membuat dia nyaman, dan bisa menghidupkan suasana. Jadi suasana sepi akhirnya bisa rame, bisa dia bisa ketawa gara-gara kamu ya. Jadi
entah kamu menggodanya atau memberikan suasana yang ceria gitu. Ya, jadi bukan hanya sekedar menggoda yang negatif tapi yang positif ya. Jadi jadilah orang yang bisa menghidupkan suasana dan bisa membuatnya tersenyum ya. Oke, berikutnya di sini mungkin kamu harus bisa tegas. Dia suka orang yang tegas ya, berani dalam mengambil keputusan, berani dalam bertanggung jawab, berani dalam menentukan sikap ya, dan berani mengutarakan isi hati gitu. Jadi kalau memang kamu mau ya utarakan isi hatimu ya harus berani. Tapi berani dalam artian berani yang kompleks ya, bukan berani yang nakal atau berani yang urak-urakan, berani menjudge, no, tapi yang positif ya. Pokoknya semua yang positif karena ini kan baru tahap penilaian. Jadi kamu harus bisa lebih up terhadap dia, terus harus bisa menarik dia ya, macam contohnya menarik perhatian, berani untuk mendekati dirinya, lebih berani speak up ya. Pokoknya berani-berani semua ya. Jadi kamu harus bisa lebih menonjol dari orang-orang lain supaya dia bisa melihatmu kan. Contoh ya, kalau kamu dalam sekolah, dalam lingkungan kelas, ya kamu setidaknya ada, kamu contohnya kalau kamu pintar kan dia bisa lihat kamu, oh berarti ada nilai plus nih, saya mau deh dengan Arya, mau deh dengan itu dia. Jadi dia punya daya tarik. Jadi kamu tuh harus mempunyai sesuatu yang lebih yang bisa dia lihat bahwa kamu tuh punya kelebihan gitu. Jadi setidaknya dia melirikmu, dia melihatmu gitu. Pertama gitu dulu untuk bisa mendapatkan perhatian dia kan harus kita punya kelebihan. Nah ini, entah kamu mungkin contohnya ya punya bakat nyanyi, kamu tunjukkan kamu berani tampil di depan untuk oh ternyata ini tuh namanya, contohnya namanya A ya, oh ini si A. Oke, yang mana kemarin sahabat saya bilang si A kirim salam buat saya, oh ini tuh orangnya. Nah gitu, secara tidak langsung. Jangan yang si A yang mana ya, bingung saya. Nah harus kamu berani, kamu punya kelebihan supaya dia tahu bahwa oh kamu nggak kosong gitu. Karena dia suka juga orang yang smart ya. Setidaknya orang yang bisa mengimbangi dia dalam apapun, terutama dalam komunikasi. Jadi harus buat dia terkesan ya dengan apapun yang ada pada dirimu, walaupun mungkin sederhana tetapi setidaknya positif ya. Dia juga suara yang spontan, bukan orang yang terlalu kaku. Jadi kalau kamu bersama dia ya spontan aja. Halo Aries, apa kabar? Kamu yang up dulu. Hai Aries. Jangan malu-malu kucing, kamu malu dia malu terus gimana dong? Karena Aries ini harus tertutup ya. Kalau baru pertama ya di awal-awal tuh dia diam-diam dulu, dia diam-diam untuk mencari hatimu tuh dia diam-diam ya. Tetapi pada saat sudah mendapatkan hatimu, wah ya dia malu-maluin. Jadi dia di awal itu penuh dengan rasa kehati-hatian, tapi nanti pada saat sudah bersama wah baru kok kocaknya keluar ya. Jadi di awal itu kamu yang harus lebih up dulu ya, lebih speak up dulu, lebih menyapanya duluan ya, supaya dia terkesan bahwa oh oke, kamu memang inginkan aku, kamu orangnya baik, kamu orangnya hebat dan betul-betul menginginkan aku dari raut mukamu yang welcome terhadapku, senyummu ya, berikan senyum-senyum tersipu, bukan senyum terbahak-bahak kayak orang gila kepecicilan now, tapi senyum-senyum yang penuh misterius gitu, tapi senyum bukan marah atau kaku atau malah terlihat songong gitu ya. Jadi pribadi yang humble, jadi pribadi yang riang ya, jadi pribadi yang gembira supaya dia merasa bahwa oke, kamu tuh orangnya welcome terhadapku dan bisa menghidupkan suasana, membuatku juga merasa bahagia seperti gitu. Oke, berikutnya apa lagi ya? Jadi untuk Aries, oh ya dia suka itu orang yang mandiri, penuh dengan tanggung jawab ya. Jadi dia kan orangnya juga mandiri ya. Jadi kamu itu kalau dengan dia itu harus bisa percaya, saling percaya. Jadi kamu mandiri, dia mandiri, dia nggak suka terlalu perempuan yang agak sedikit kaku. Dia juga nggak suka perempuan itu yang agak sedikit lebay. Dia nggak suka perempuan atau laki-laki yang terlalu manja, dia nggak suka ya. Dia mau itu yang betul-betul bisa mengatasi masalahnya sendiri,
Ya kecuali kalau memang sudah fatal baru minta bantuan. Nah ini dia mau orang yang sedikit-sedikit itu jangan minta tolong, sedikit-sedikit ini sedikit-sedikit itu, wah repot ya, karena dia orangnya mandiri, punya kesibukan juga ya. Jadi dia mau pasangan itu juga yang betul-betul berjiwa kesatria gitu ya, apa ya kalau dibilang mandiri gitu, supaya jangan di kemudian hari bergantung pada Aries, apalagi kalau dia lagi sibuk. Kalau dia nggak sibuk nggak jadi masalah, cuman kalau Aries sibuk baru pasangannya rewel sana rewel sini, wah repot. Dia nggak suka orang terlalu manja. Jadi kamu harus menjadi pribadi yang mandiri ya, pribadi yang eh, tangguh gitu ya, dalam berjuang juga. Makanya tadi saya bilang jangan sampai kamu tuh kosong kan, dalam artian pintar, oke, terus punya banyak sahabat. Jadi kalau kamu tidak ada Aries sibuk, berarti kamu masih bisa meminta tolong kepada siapa, orang di sekeliling kamu, entah sahabat ataupun siapa gitu. Tidak malu-maluin dan tidak pemalu juga ya. Oke ya, terus mungkin dia juga suka hubungan yang tarik ulur ya, maksudnya jangan juga terlalu kayak macam kamu terus yang datang-datang ke dia. Berikan dia ruang untuk setidaknya mungkin ada on off dikit ya, kalau dalam hal ini ya, dalam hal PDKT ya, on off dikit udah, supaya dia kok merasa kok kemarin dia begitu perhatian, kok sekarang dia nggak kasih perhatian, kenapa ya, dia sakit atau apa ya, terus tiba-tiba kamu muncul lagi gitu. Jadi jangan kayak murahan aja mengejar dia, wah itu nanti dia kayak macam seakan-akan kayak macam kamu itu kayak murahan gitu kalau macam terlalu banyak mengejar dia gitu. Jadi berikan jeda waktu, kalau macam contohnya kamu seminggu itu berikan perhatian lebih, tiba-tiba seminggu berikutnya nggak ada, jadi dia kayak rasa khawatir, cemas gimana gitu. Ya supaya dia juga ada rasa gimana terhadap kamu ya, greget, wah saya ternyata rindu nih, kenapa ya dia kok nggak hubungi saya ya, dia sakit atau dia lagi kemana ya, ataukah gimana ya gitu ya. Baru kamu datang lagi, pasti dia akan tanya, kok kamu sakit ya, atau kamu lagi kemana, atau kok seminggu ini kamu gak ada kabar. Nah itu berarti kan dia cemas. Jadi kamu juga harus bisa memberikan ritme cinta ya, perhatian kamu on off di awal ya. Jangan pada saat sudah berpacaran baru on off. Wah kalau sudah on off pada saat pacaran, wah lebih baik jangan, karena itu hanya mengundang ribut ya. Tetapi kalau masih PDKT kan wajar, kenapa, nggak apa-apa, itu kita kan belum punya komitmen, jadi ya nggak apa-apa ya gitu kan. Tapi kalau sudah komitmen ya jangan on off gitu, buat dia agak sedikit penasaran terhadap dirimu ya. Terus yang tadi ya, selera humor juga ya, ramah kepada sahabat-sahabatnya ya, jangan malah kamu membatasi dirinya dengan sahabat. Kamu nggak boleh main dengan si A, kamu nggak boleh main si B, kamu nggak, wah ini baru PDKT aja udah cemburuan, dia nggak suka, apalagi mengatur-ngatur dirinya. Wah kamu jangan terlalu telat pulang malam, kamu jangan terlalu ini, kamu jangan, waduh dia pusing, terlalu banyak aturan dia pusing. Makanya tadi saya bilang dia mau tuh orang yang bisa percaya pada dirinya, terus juga setia. Jadi betul-betul tahu bahwa walaupun mungkin kondisinya saya dikelilingi banyak lawan jenis ataupun di luar, kamu percaya saya bahwa saya setia sama kamu gitu. Kamu percaya saya bahwa memang kamu itu ada di hatiku gitu. Jadi seandainya kalau kita sudah pacaran nanti ya tingkatkan terus, jangan malah cemburu-cemburu, dia nggak suka ya, tertekan. Karena Aries itu juga mau mencari pasangan itu yang bisa mensupport dirinya gitu, bukan mempersulit dirinya ya. Dan apalagi ya, ya mungkin cinta dia apa adanya paling utama ya, takut akan Tuhan utama juga ya. Mungkin dia kalau bisa seiman ya, karena dia nggak mau, Aries itu orangnya, dia tuh kalau mau bercinta dengan seseorang itu yang harus bisa ada endingnya gitu, jangan endingnya nol gitu, atau mau dibawa kemana hubungan ini dia bingung. Jadi dia tahu bahwa mungkin kalau bisa seiman ya, kalau tidak seiman juga ada, cuman
Ya yang dia mau tuh seiman supaya kalau ke depan jodoh ya lancar-lancar aja. Sedangkan seiman aja belum tentu connect, apalagi yang tidak seiman. Nah itu ya, jadi dia mau kalau bisa seiman, takut akan Tuhan, dan paling utama itu cinta dia apa adanya, tulus apa adanya, entah dia dari hati ya, bukan dia dari fisik ya. Karena memang kalau dilihat Aries itu kan dia orangnya berpenampilan menarik ya, cuman kan dia berpikir bahwa penampilan saya saat ini kan tidak mungkin sampai seterusnya. Jadi dia mau mencari sosok yang up gitu, yang betul-betul mencintai dia apa adanya, entah dalam keadaan baik ataupun tidak baik, dalam keadaan susah maupun senang. Nah itu dia mau, karena dia tahu bahwa tubuh jiwa raga ini tuh tidak mungkin selamanya begini terus. Jadi jangan sampai karena saat ini saya mungkin cantik, ganteng, seksi, tiba-tiba saya gendut, gemuk, terus jelek, tiba-tiba cinta kamu berkurang dan akhirnya kamu pergi. Dia nggak mau seperti gitu. Jadi dia mau tuh memang mendapatkan pasangan yang menginginkan dia tulus apa adanya ya. Terus ada kejujuran ya, harus jujur, terus harus setia ya. Bukan setiap tikungan ada ya, nggak jadi masalah kalau setiap tikungan ada, tapi yang pastinya berikan kepercayaan penuh bahwa dia tetap akan bersama kamu ya. Jangan banyak aturan, dan yang paling utama adalah ya saling percaya sih, seperti gitu ya. Jangan di awal masih PDKT aja udah banyak aturan, ribut dan macam-macam. Dia stres, dia mau tuh pacaran yang betul-betul up, pacaran yang betul-betul bisa membuat dirinya nyaman, dan pacaran yang dewasa, seperti gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya coachingkan untukmu ya. Jadi di awal memang masih banyak sekali ya untuk mendapatkan hati Aries ya, karena Aries itu selektif ya. Dia tidak main-main dalam hal percintaan karena dia juga ingin pacaran yang serius. Jadi memang di awal ini banyak sekali agak ribet memang ya Aries ya. Tetapi pada saat kamu sudah mendapatkan hati Aries, kamu akan menjadi raja dan ratu di hatinya. Jadi jangan takut ya. Aries itu orangnya memang pelin-pelan, jadi kamu yang harus tegas, kamu yang harus lebih up ke dia dan buktikan bahwa memang kamu menginginkan dia, mencintai dia. Maaf ya ribut ya, tetangga lagi main petasan ya, maaf membuat tidak nyaman. Oke, mungkin itu yang bisa saya coachingkan hari ini. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.